Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Coba bayangin deh, kalian lagi ngejalanin sebuah perusahaan gede. Operasional lancar jaya, penjualan lagi meroket, tiba-tiba kalian kena tuntutan hukum dari pihak ketiga. Atau, amit-amit nih, produk unggulan kalian terpaksa harus ditarik massal dari pasaran karena ada cacat pabrik. Pertanyaannya sekarang, kira-kira berapa ya biaya pasti yang harus ditanggung? Terus kapan uangnya harus benar-benar dikeluarin? Nah, ketidakpastian finansial kayak gini tuh udah jadi makanan sehari-hari di dunia bisnis, nggak bisa dihindari. Terus gimana dong cara kita secara akuntansi nyatet sebuah kerugian yang nominal pastinya aja masih ngawang-ngawang? Disinilah kerangka standar akuntansi masuk buat ngeberesin itu semua. Yuk kita bedah topik ini bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, soal ketidakpastian finansial itu sendiri, terus bedanya provisi dan kontingensi, aturan pengakuannya gimana, nyikapi kontrak merugi, dan terakhir, soal perubahan estimasi akuntansi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, menghadapi ketidakpastian finansial. Gini ya, setiap bisnis, mau itu UMKM atau korporat raksasa, pasti beroperasi di lautan yang penuh ketidakpastian. Ada kalanya kita harus ngadepin denda lingkungan atau mungkin klaim garansi dari pelanggan yang jujur aja nggak bisa kita tebak angka presisinya dari awal. Nah, buat navigasi di area yang serba abu-abu ini, kita punya panduannya, yaitu PSAK 237 tentang provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Ini tuh bukan sekedar buku aturan yang kaku loh, ini justru alat bantu utama buat perusahaan supaya laporan keuangannya tetap transparan, bisa dipercaya, dan pastinya nggak ngasih harapan palsu ke investor di tengah masa depan yang belum jelas. Lanjut ke bagian kedua, ini fondasinya nih, provisi versus kontingensi. Membedakan dua konsep ini tuh penting banget. Kunci utamanya ada di kata liabilitas, alias kewajiban. Jadi apa sih provisi itu? Provisi itu kewajiban yang nyata, real. Kita tuh benar-benar punya utang atau tanggung jawab buat nyelesain sesuatu karena ada kejadian di masa lalu. Cuma masalahnya, kita belum tahu pasti kapan bayarnya atau berapa persis nominalnya. Contoh gampangnya tuh garansi produk. Pas kalian jual alat elektronik bergaransi, kalian udah tahu dong pasti bakal ada beberapa yang rusak dan minta diservis. Nah, kalian cuma nggak tahu unit mana yang rusak dan kapan kejadiannya. Itulah provisi. Nah, ini beda banget sama liabilitas kontingensi. Kalau kontingensi, kata kuncinya itu mungkin atau potensial. Dia baru beneran jadi kewajiban kalau ada peristiwa lain di masa depan yang terjadi, dan kejadian itu belum tentu bisa kita kontrol. Atau bisa jadi emang ada kewajiban sekarang, tapi kemungkinannya kecil banget kita bakal sampai ngeluarin duit buat itu. Atau ya emang angkanya sama sekali nggak bisa dihitung. Susah nebaknya. Terus, apa efeknya? Nah, disinilah pinternya standar akuntansi kita ngasih batas tegas. Kalau statusnya masuk provisi, kalian wajib mengakuinya, angkanya harus masuk dan nongkrong di laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Tapi, kalau ternyata dia cuma liabilitas kontingensi, kalian dilarang keras masukin angkanya ke neraca utama. Terus, diapain dong? Cukup diceritain aja di catatan atas laporan keuangan, biar yang baca laporan tetap ngeh dan waspada. Tapi tunggu dulu, gimana kalau posisinya dibalik? Misalnya perusahaan kita yang lagi nuntut orang lain, dan kayaknya bakal dapat ganti rugi gede nih. Boleh dicatat nggak pendapatannya? PSAK 27 paragraf 31 jawabannya tegas banget. Nggak boleh. Entitas nggak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Kenapa? Karena akuntansi itu super hati-hati. Nyatet duit masuk yang belum pasti di tangan, itu sama aja kayak ngasih ilusi kalau perusahaan kita lagi kaya raya. Bahaya banget kan buat keputusan bisnis? Oke, sekarang kita ke bagian ketiga, aturan pengakuan dan pengukuran. Jadi pertanyaannya, apa sih syarat mutlak biar sebuah ketidakpastian ini berhak naik kelas jadi provisi? Di paragraf 14 ada 3 kriteria, yang ibaratnya tuh kayak 3 gembok keamanan. Tiga-tiganya harus kebuka. Pertama, harus ada kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besarnya alias probabilitasnya sangat tinggi kita bakal ngeluarin duit. Dan ketiga, estimasi angkanya harus rasional, bisa diandalkan. Kalau ada satu aja syarat yang nggak terpenuhi, ya udah, lupain aja soal provisi. Kalau ngomongin probabilitas, ini bener-bener jadi penentu. Gampangnya gini deh, kalau pengacara kalian bilang, "Bos, kemungkinan kita kalah di pengadilan ini gede banget nih. Katakanlah peluang kalahnya di atas 50%. Nah, langsung deh kalian akui itu sebagai provisi. Tapi, kalau pengacaranya bilang, mungkin aja sih kita kalah tapi masih bisa dilawan, ya udah, itu cuma masuk liabilitas kontingensi. Catat aja di penjelasan. Sesederhana itu. Oh ya, ada satu konsep yang super menarik soal syarat pertama tadi, namanya kewajiban konstruktif.
Kewajiban itu nggak selamanya harus berupa kontrak hitam di atas putih loh. Bayangin ada toko baju yang secara hukum nggak wajib nerima retur barang. Tapi selama 10 tahun, toko itu selalu balikin uang pelanggan kalau mereka nggak puas. Kebiasaan ini kan ngebentuk ekspektasi valid di mata pembeli. Nah, secara akuntansi, kebiasaan ini udah nyiptain kewajiban konstruktif. Dan toko itu harus bikin provisi buat dana pengembalian tersebut. Keren kan? Lanjut ke bagian keempat, kita bahas skenario yang lebih spesifik, kontrak merugi dan restrukturisasi. Pernah dengar istilah kontrak merugi atau onerous contract? Ini tuh ibarat mimpi buruk di dunia bisnis. Bayangin kalian udah terlanjur tanda tangan kontrak sewa gudang buat 5 tahun. Di tahun ketiga, bisnis lesu, gudangnya nganggur nggak kepake. Tapi karena kontrak, kalian tetap harus bayar uang sewanya sampai tahun kelima dan nggak bisa dibatalin. Nah, biaya sewa yang nggak bisa dihindari ini kan jauh lebih besar dari manfaat yang kalian dapat. Kondisi boncos kayak gini wajib langsung diakui sebagai provisi saat itu juga. Terus, gimana kalau perusahaan mau melakukan restrukturisasi besar-besaran, kayak nutup pabrik atau PHK massal? Apakah langsung dicatat? Nanti dulu. Ini baru bisa diakui sebagai provisi kalau perusahaannya udah punya rencana detail yang formal. Dan, ini yang penting, rencananya udah mulai dijalankan atau udah diumumin secara terbuka ke karyawan. Jadi mereka udah punya ekspektasi yang valid. Kalau cuma sekedar obrolan rahasia direksi di ruang rapat, ya belum bisa dibikin provisinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, perubahan estimasi akuntansi. Dari tadi, kita kan sering banget sebut kata estimasi. Tapi, namanya juga tebakan bisnis, gimana kalau estimasi yang udah capek-capek kita hitung tahun lalu, ternyata meleset tahun ini gara-gara ada info baru? Tenang aja, di sini kita merujuk ke PSAK 208. Standar ini paham banget kok kalau estimasi itu nggak ada yang 100% akurat. Zaman berubah, teknologi makin canggih, informasi makin banyak. Jadi mengubah angka estimasi itu wajar banget. Dan ingat, merubah estimasi itu bukan berarti kita ngoreksi kesalahan masa lalu ya. Beda konsep. Mekanismenya gimana tuh? Aturannya bilang kita pakai metode prospektif. Maksudnya, kita move on aja, lihat ke depan. Kalian nggak perlu, dan emang dilarang, buat bongkar-bongkar lagi laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang udah ditutup. Cukup masukin aja efek dari perubahan estimasi itu ke laporan laba rugi tahun ini. Terus, kalau emang efeknya panjang, ya disesuaikan juga buat tahun-tahun berikutnya. Bikin hidup akuntan jadi lebih efisien kan? Kita sampai di penghujung pemaparan. Bagian kesimpulan, kehati-hatian, dan transparansi. Hari ini kita udah ngebahas hal-hal yang beneran krusial banget buat kesehatan perusahaan. Poin utamanya tuh cuma 2, kehati-hatian dalam bersikap dan kejujuran alias transparansi waktu kita komunikasi lewat angka. Mengerti batas tegas antara provisi dan kontingensi itu bikin neraca kalian nggak ngasih sinyal palsu ke publik. Begitu juga kalau ada perubahan estimasi, ya sesuaikan aja ke depan biar selalu relevan. Nah sekarang coba direfleksikan ke perusahaan tempat kalian bekerja. Gimana cara kalian nanganin biaya-biaya abu-abu ini? Masih pakai jurus tebak-tebakan atau udah pakai metodologi terstruktur yang barusan kita bahas? Ilmu ini tuh penting banget buat ambil keputusan yang lebih matang ke depannya. Makasih banyak ya udah seru-seruan bareng di pemaparan kali ini. Sampai jumpa lagi.